Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Rumah Sakit Dr. Sudiran Mangunsumarso yang berbahagia, perkenalkan saya Dr. Indra Dwi Cahyana, spesialis penyakit dalam, untuk memberikan sedikit tips mengenai bagaimana puasa itu bisa menyehatkan kita. Ya, walaupun sebenarnya tujuan utama dari puasa itu tentu bukan hanya sekedar sehat saja, tapi yang jelas adalah menjalankan perintah Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Namun demikian, bagi mereka yang berpuasa, ada beberapa manfaat yang kita peroleh dengan berpuasa itu. Ya, diantaranya kita tahu bahwa tubuh kita itu seperti, mungkin diibaratkan seperti mesin ya. Jadi kalau dipakai terus-menerus, mungkin juga perlu adanya istirahat. Nah, berpuasa ini dalam 1 tahun kita diberikan oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, dan tentu saja itu ada faedahnya, karena dengan demikian organ-organ tubuh kita akan ada masa istirahatnya ya, tidak setiap hari mengkonsumsi makanan terus-menerus ya, ada jedanya, dan itu penting sekali bagi tubuh kita, karena dengan demikian tubuh akan mengoreksi dirinya sendiri ya. Ada yang disebut dengan autofagi, di mana sel-sel yang tidak berguna itu biasanya akan dimusnahkan atau dirusak sendiri oleh tubuh pada saat kita berpuasa, sehingga terjadilah pergantian sel-sel baru yang lebih baik, yang lebih segar, lebih mudah, sehingga tubuh kita mempunyai regenerasi yang baik juga. Di samping itu, dengan berpuasa, terutama berpuasa kalau kita umat Islam biasanya berpuasa lebih dari 12 jam, maka akan mengambil cadangan-cadangan makanan kita yang tersimpan, itu baik itu di lemak, di perut ya, kemudian di paha, di mana lagi misalnya di pencernaan, itu akan digunakan ya, karena ada jeda di mana kita kekurangan energi pada saat berpuasa, sehingga kemudian lemak itu akan diambil lagi cadangannya ya, digunakan untuk tenaga, sehingga terjadilah apa? Terjadilah penurunan cadangan lemak yang mungkin bagi kita yang terus-menerus makan, maka itu akan, cadangan itu akan diambil lagi oleh tubuh, digunakan, sehingga tubuh kita mengambil cadangan itu sehingga tidak menumpuk terutama di pembuluh darah, di sel-sel otot, sel lemak dan lain sebagainya, sehingga akan mengakibatkan kelancaran dari pembuluh darah kita. Itu adalah utamanya kepada mereka yang berpuasa. Tapi tentu saja dengan berpuasa itu juga harus diperhatikan, jangan sampai kita berpuasa 12 jam tapi pada saat berbuka puasa terjadi balas dendam. Nah, itu juga hal-hal yang tidak baik. Nah, kita maksudnya untuk mengurangi energi yang tersimpan, namun karena kita makannya berlebihan pada saat buka puasa dan setelah berbuka puasa, maka itu juga akan menyebabkan penyimpanan cadangan makanan juga lebih banyak lagi, sehingga perlu kita perhatikan pada saat makan ya, juga setelah berbuka puasa, supaya tidak terlalu banyak makanan terutama yang mengandung lemak dan juga yang mengandung gula, sehingga kita bisa mengambil cadangan-cadangan di dalam tubuh kita sehingga akan menjadi lebih baik ya. Jadi itu diantaranya berpuasa. Juga berpuasa, dengan niat berpuasa itu akan menyebabkan sistem imunitas kita akan meningkat, kekebalan terhadap penyakit akan meningkat, sel darah putih kita akan meningkat, sehingga daya tahan terhadap penyakit itu lebih baik lagi. Ya, itu yang diantaranya kepada saudara-saudara kita yang berpuasa, itu kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa. Kemudian dengan berpuasa itu akan mengurangi hormon-hormon stresor seperti adrenalin misalnya. Dengan menurunnya adrenalin, maka tekanan darah kita akan berkurang. Ya, tekanan darah berkurang, pembuluh darah juga kontraksinya berkurang, ya, kecemasan berkurang, sehingga akan menyebabkan kesegaran jiwa. Ya, tentu ini tidak akan dirasakan bagi mereka yang tidak pernah berpuasa sama sekali. Oleh karena itu, marilah dengan berpuasa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Itu akan menyebabkan perbaikan, baik itu fisik dan psikis kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam.
Jadi itu adalah hal-hal yang kita dapatkan kalau kita berpuasa. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan pengertian yang sedikit ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Walaupun ya dengan berpuasa itu kita mendapatkan kesehatan ya yang lebih baik, namun demikian kita juga melakukan puasa dengan niat yang baik sehingga keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita berjumpa di episode yang lainnya. Salam sehat dari Rumah Sakit Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.